Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adinda Mutiara Estu Amalanira, mahasiswa dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab kelas B1 dengan NIM 2103011010120. Di sini saya akan membahas tradisi-tradisi keagamaan yang ada di Jawa Timur. Saya akan mengusung dua tema topik pembahasan tradisi keagamaan tersebut. Yang pertama, dengan tema tradisi Rebo Wekasan, dan yang kedua dengan tema tradisi Maulid Nabi. Tetapi sebelum memasuki pembahasan tentang tradisi-tradisi keagamaan tersebut, mari kita simak video tentang sejarah asal mula Kabupaten Mojokerto terlebih dahulu, agar kita bisa mengetahui sejarah asal mula berdirinya kabupaten tersebut. Berikut ini videonya. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang sejarah singkat asal mula berdirinya Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto dulu disebut dengan sebutan Jepen. Jepen merupakan pintu masuk Delta Brantas sebelah barat yang sangat subur dan berada pada posisi yang strategis. Beberapa pendapat tentang perubahan nama Jepen menjadi Mojokerto diantaranya yaitu dikemukakan oleh R.A. Kromojoyo Adinegoro dan Jifri A.R. R.A. Kromojoyo Adinegoro menyebutkan bahwa nama Mojo berasal dari nama desa Mojo Jejer dan didasarkan pada keserasian nama sesuai dalam Besluit nomor 14 per 1978. Tanggal 12 September 1838, lain halnya dengan Jimir Mayer menyebutkan bahwa kata Jepen kurang tepat untuk semangat kerja karena berarti malas dan akhirnya mengalami perubahan menjadi Mojokerto. Hal ini dimaksudkan sebagai penyemangat etos kerja di bidang pertanian, perkebunan, dan efisiensi administrasi pemerintahan. Mojokerto dikenal sebagai nama sebuah kabupaten sejak beberapa tahun lalu. Tepatnya berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 12 September tahun 1838. Perubahan Kabupaten Jepang menjadi Mojokerto karena adanya pergeseran nama Jepen menjadi Mojokerto. Tentunya terjadi pergeseran pusat pemerintahan juga. Jepang merupakan sebuah desa yang berada kurang lebih sekitar 3 kilo sebelah selatan Mojokerto dan kini termasuk dalam wilayah Kecamatan Suko. Sejarah perubahan nama Jepen ini sudah disebutkan dalam buku Raffel tahun 1817 yang berjudul History of Java. Selain Raffli, beberapa pakar sejarah seperti Sukanto mengidentikan Jepen sebagai toponim Mojokerto. Demikian sejarah singkat dari berdirinya Kabupaten Mojokerto ini. Lalu untuk pembahasan yang pertama, di sini saya akan mengambil tradisi keagamaan di Mojokerto, yaitu tradisi Rebo Wekasan. Tradisi ini tentunya tidaklah asing dalam sepengetahuan masyarakat Jawa, apalagi masyarakat Mojokerto, karena tradisi ini sudah dilakukan secara turun-temurun dari zaman nenek moyang kita dahulu. Rebo Wekasan adalah salah satu perayaan yang masih dijalankan masyarakat Jawa, khususnya menjelang memasuki bulan Maulid atau Maulud atau Rabiul Awal. Kegiatan ini dilakukan pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Tradisi Rebo Wekasan bermula dari anjuran Syekh Ahmad bin Umar Ad-Dairobi dalam kitab Fathul Malik Al-Majid Al-Mu'allaf li Naf'il Abid Kulli Jabbar Anid. Anjuran serupa
juga terdapat pada kitab Al-Jawahir Al-Khams karya Syekh Muhammad bin Khadiruddin Al-Attar, Hasyiyah As-Sittin, dan lainnya. Oleh karena itu, ia menyarankan umat Islam untuk sholat dan berdoa memohon agar dihindarkan dari bala tersebut. Untuk tradisi ini, umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan sholat tolak bala yang dilakukan secara berjamaah di masjid sekitar. Untuk sholat berpuasa, di setiap rakaatnya membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq dan An-Nas 1 kali. Kemudian setelah salam membaca doa khusus yang dibaca sebanyak 3 kali. Setelah melaksanakan sholat tolak bala atau sholat daf'il bala, para jamaah berkumpul di teras masjid untuk berdoa bersama di hadapan makanan-makanan yang telah dibawa oleh masing-masing jamaah untuk dimakan bersama nantinya. Setelah kegiatan tersebut, umat Islam juga melakukan siraman menggunakan air kembang dengan tujuan hanya untuk menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar. Demikian penjelasan saya tentang tradisi Rebo Wekasan yang selama ini telah umat Islam laksanakan bersama. Lalu untuk bahasan yang kedua, di sini saya akan mengusung bahasan tentang tradisi Maulid Nabi pada umat Islam di Jawa Timur. Maulid Nabi merupakan sebuah perayaan yang dilakukan oleh umat Muslim untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah, perayaan Maulid ini dilakukan sebagai bentuk rasa cinta kepada para Nabi Muhammad. Tradisi tahunan ini sering dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia, termasuk yang ada di Indonesia. Biasanya perayaan tersebut dilakukan sesuai dengan tradisi atau kebiasaannya daerah setempat. Berikut saya akan menjelaskan salah satu perayaan yang sering dilakukan oleh umat Islam di Jawa, yaitu Grebeg Maulud. Puncak dari acara grebeg ini adalah dengan melakukan iring-iringan gunungan yang akan dibawa ke masjid untuk didoakan. Kemudian akan ada acara persembahan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara membaca sholawat Nabi bersama. Setelah acara selesai, gunungan yang tadi dibawa langsung dibagikan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan tidak lain untuk menunjukkan rasa cinta umat Muslim terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai panutan bagi para pemeluk agama Islam. Cukup sekian dari pembahasan tentang tradisi-tradisi keagamaan di Jawa Timur dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga video saya bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.